Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Hidayah dari kelompok 1 Pendidikan Pancasila, nomor induk mahasiswa E1R020004, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arma Sentia Lestari dari kelas A Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya dari kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arini Fatma Rahmayanti dari kelompok 1 Pendidikan Pancasila, nomor induk mahasiswa E1R020013. Saya jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dari kelompok 1 Pendidikan Pancasila, kelas 1A, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di sini saya akan membahas tentang apa saja sih sumber politik, historis, sosiologis dari pendidikan Pancasila. Pertama, sumber historis, yaitu mahasiswa diharapkan dapat mengambil pelajaran atau hikmah-hikmah dari berbagai peristiwa sejarah yang ada, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa-bangsa lain, istilahnya sejarah sebagai guru kehidupan. Kedua, sumber sosiologis, yaitu ilmu tentang kehidupan antar manusia, mengkaji struktur sosial, proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dan bijaksana menggunakan standar nilai-nilai yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ketiga, sumber politik, yaitu dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar kita mampu mendiagnosa dan memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang sesuai dengan aturan nilai-nilai Pancasila. Jadi selanjutnya saya akan membahas argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Berbicara tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila, dari awal kemerdekaan hingga saat ini terus mengalami pasang surut. Oleh karena itu, saya akan membahas dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila mulai dari Orde Lama hingga saat ini. Langsung saja kita memasuki masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama atau masa ini disebut sebagai masa pencairan tentang bentuk penerapan Pancasila. Pada masa Orde Lama terbagi lagi menjadi 3 periode yang berbeda, yaitu pada periode yang pertama sejak tahun 1945 sampai dengan 1950. Pada periode ini ditandai dengan adanya upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Pada periode ini juga terjadinya pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia, seperti pemberontakan di Madiun yang dipimpin oleh Musso. Pemberontakan ini bertujuan untuk mendirikan negara Soviet Indonesia yang berlandaskan pada komunis. Periode kedua yaitu pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Penerapan Pancasila pada periode ini lebih diarahkan pada ideologi liberalisme, di mana penerapan Pancasila sila keempat tidak lagi didasarkan pada musyawarah mufakat, melainkan pada voting atau menggunakan suara terbanyak. Pada periode ini juga munculnya Republik Maluku Selatan atau disebut disingkat dengan RMS. Kemudian selanjutnya pada periode ini pemerintah mengeluarkan Dekret Presiden 1959, di mana dekret ini berisi
periode yang dikenal dengan demokrasi terpimpin ini yaitu demokrasi yang berada di kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. Pada periode ini terjadi penyimpangan penafsiran Pancasila. Selanjutnya yang kedua yaitu pada masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai dengan 1968. Pada masa Orde Baru atau disebut juga sebagai masa transisi singkat, yaitu pada masa Presiden Soeharto, di mana pada periode ini diangkatnya Pancasila dan Pancasila ditingkatkan pada kedudukan yang sangat tinggi dan juga sangat kuat. Pada periode ini juga dilaksanakannya penerapan P4, pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir adalah pada masa reformasi. Pada masa reformasi di mana Pancasila terus mengalami berbagai tantangan dan mengalami pasang surut. Bahkan Pancasila pernah hilang dari kurikulum pembelajaran karena penyelenggara negara enggan mewacanakan tentang Pancasila. Dilihat di masa sekarang ini banyak sekali tantangan Pancasila. Salah satunya adalah globalisasi yang melunturkan nilai-nilai agama dan gotong royong. Kemudian juga seperti terorisme, membuat adanya ancaman terhadap kesatuan bangsa. Dan juga seperti narkoba yang dapat merusak masa depan generasi bangsa. Jadi pesan saya, kita sebagai warga negara Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari agar dapat menghindari tantangan yang ada, agar Indonesia maju berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Dan kenapa sih pendidikan Pancasila menjadi salah satu mata kuliah dalam perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di Provinsi Indonesia? Seperti yang kita ketahui, bahwa mahasiswa adalah agen perubahan dan intelektual muda di masa yang akan datang, serta mereka akan memegang estafet kepemimpinan bangsa di setiap tingkatan-tingkatan negara, badan-badan daerah, tingkatan infrastruktur politik, tingkatan-tingkatan bisnis, dan lain sebagainya. Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 35 Ayat 3 Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yang dimaksud dengan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendidikan yang memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Dengan landasan tersebut, pendekatan pembelajaran yang direkomendasikan dalam mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa untuk memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila sebagai etika, filsafat negara, dan ideologi bangsa secara signifikan. Dengan harapan agar mahasiswa dapat menjadi insan profesional yang berjiwa Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta untuk membentengi dan menjawab tantangan perubahan-perubahan di masa yang akan datang. Salah satu contoh urgensi pendidikan Pancasila bagi program studi, misalnya mahasiswa program studi perpajakan, itu mereka dituntut untuk memiliki kejujuran dan komitmen sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan dan bekerja secara baik dan benar. Dengan demikian, keberadaan pendidikan Pancasila merupakan suatu yang esensial bagi program studi di perguruan tinggi. Dan penanaman serta pemahaman nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa sangatlah penting, baik yang akan berprofesi sebagai pengusaha, pegawai swasta, pegawai pemerintah, atau lain sebagainya. Semua lapisan masyarakat itu memiliki peran penting terhadap eksistensi dan kejayaan bangsa di masa depan.